Bab 2914. Katakan saja jumlahnya. Semula diperkirakan keluarga Han akan menyerahkan setidaknya 4 galaksi token, atau bahkan semuanya, sebagai kompensasi perbaikan pola dewa. Pada akhirnya, tidak hanya tidak ada satupun, tetapi juga keluarga Han dibebaskan dari tuduhan karena Eric Kin. Gunung yang menekan hati mereka akhirnya menghilang, semua orang menghilangkan kelelahan dan ketegangan beberapa hari terakhir, dan sekali lagi berterima kasih kepada Eric Kin. Memang benar bahwa Eric Kin membantu Sekte Hauiwei, tetapi keluarga Han mereka yang paling banyak terbantu. Kakak keempat, aku memandang rendah Tuan Cheng sebelumnya. Itu adalah kesalahan besar. Pria tampan yang kamu kenal berada di luar imajinasiku. Sejujurnya, di usia tuaku, aku belum pernah melihat pemuda yang begitu cemerlang seperti Tuan Cheng. Darman Han menarik napas dalam-dalam dan terlihat sedikit menghela napas. Sebagai Master 2 kegagalan yang telah hidup bertahun-tahun, penilaian Darman Han sudah sangat tinggi. Sebelumnya, saudara keempat dan Yuna Han sangat merekomendasikan Eric Kin kepadanya, tetapi Darman Han tidak menganggapnya serius. Menurutnya, bahkan jika seorang kultivator seperti seorang pelatihan tanpa partai dapat memenangkan beberapa kultivator dan mendirikan sekte menengah, bahkan jika ia memiliki kemampuan yang baik, apa yang layak dibayar untuk banyak perhatian? Terlalu banyak jenius di dunia, dan Darman Han telah hidup cukup lama, dan dia juga telah melihat seorang kultivator yang lebih cantik dari Eric Kin. Apalagi saat Suga Han kembali dan memuji Eric Kin, dia hendak memujinya. Bahkan membuat Darman Han merasa bahwa saudara keempat itu sedikit bingung dan berlebihan. Tanpa diduga, saat mereka bertemu kali ini, Eric Kin tidak hanya memenuhi pujian Suga Han, tetapi bahkan melebihi harapannya. Dari awal, setelah hanya sekali menonton, dirinya menemukan masalah sebenarnya dengan pembentukan formasi, dan menilai sejak awal bahwa Master Gu hanya pembohong, dan yakin tidak bisa membenahi formasi. Ke belakang, tangan menggambarkan pola dewa, telapak tangan ke api suci memurnikan kembali batu mutiara, dan langsung mengembalikan pembentukan bintang padat secara maksimal. Keadaan sempurna. Ini menunjukkan teknik pola formasi yang dilebih-lebihkan oleh Eric Kin. Pada usia ini, tidak ada yang bisa memahami formasi semacam ini. Tapi jika itu masalahnya, itu tidak akan membuat Darman Han merenungkan kesalahpahamannya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Dengan cerdik mengatur situasi, dengan berani mengkonfirmasi, membutakan Tuan Gu dan Penatua Zhao, dan pukulan terakhir membuat pikiran Penatua Zhao langsung runtuh, tidak menyerang dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Eric Kin memiliki kelicikan yang sangat kuat selain formasi. Untuk seorang jenius, mungkin pemikiran yang cermat lebih penting daripada sedikit perbedaan dalam kemampuan. Terlebih lagi, seperti yang diceritakan Suga Han, perbuatan Eric Kin di lautan tak berujung. Kekuatannya tirani, formasinya tak tertandingi, dan skemanya sangat indah. Jika orang seperti itu tidak bisa disebut orang yang luar biasa, siapa yang memenuhi syarat? Hehe, saudara kedua, aku sudah mengatakannya sejak lama, teman Kin. Tuan Cheng ini tidak biasa. Eric Kin begitu kuat, dan Suga Han juga cukup senang, bahkan sedikit berpuas diri, hampir mengungkap nama asli Eric Kin. Apakah nama keluarga Tuan Cheng? Darman Han bertanya dengan mata bergerak. Kakak kedua, aku tidak tahu. Suga Han tersenyum. Darman Han menggelengkan kepalanya. Terlepas dari nama asli Eric Kin, dia tidak terlalu peduli. Lebih penting lagi, keluarga Han tidak bisa melupakan semua yang dilakukan Eric Kin. Kakak kedua, aku ingin memberikan 2 token keluarga Fan kepada Master Cheng, apakah kamu punya pendapat, kata Suga Han. Tentu saja tidak, ini yang kamu dapatkan sendiri, tentu saja kamu dapat membagikannya sendiri. Bahkan keluarga Han kita harus memberi Master Cheng beberapa token lagi. Darman Han juga berkata dengan serius. Tentu saja, jumlah spesifiknya, dan pendapat Eric Kin harus ditanyakan. Meskipun token galaksi itu penting, tetapi jika orang yang pergi ke sana tidak cukup kuat, itu bisa merugikan orang lain. Soal apakah Eric Kin akan menjual token galaksi, Darman Han merasa Eric Kin tidak akan melakukannya. Dan jika dia menginginkan koin roh atau batu roh, dia bisa langsung mengatakan sumber daya apa yang dia butuhkan, dan keluarga Han akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Baiklah, aku akan meminta pendapatnya tentang hal ini. Kali ini formasi bintang padat memiliki probabilitas tinggi untuk memadatkan 30 token, 6 lebih banyak dari sebelumnya. Itu kreditnya. Suga Han tersenyum, dan dia berpikiran sama, apa yang dibutuhkan Eric Kin, katakan saja jumlahnya.
Untuk keluarga Han dan Sekte Haiwei, Eric Qin memiliki banyak pujian, memberi Eric Qin beberapa token lagi, bahkan tetua Wen yang paling kuno, dan pasti tidak akan keberatan. Biarkan Eric Qin memilih. Saat Suga Han mendekati Eric Qin dan bertanya, Yuna Han yang berada di sampingnya langsung terkejut dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dalam nada gunung sihir, pahlawan muda lainnya, untuk mendapatkan token galaksi, akan mengambil inisiatif untuk pergi ke 4 sekte besar untuk meminta belas kasihan, dan mereka merekomendasikan diri mereka sendiri. Dan kekuatan ini seringkali sangat arogan, dan akan memilih untuk memberi atau menolak sesuai dengan kondisi dan karakter jenius ini, dan kebanyakan dari mereka akan menolak. Jenius yang akhirnya mendapatkan token akan sangat bersemangat, seolah-olah kue jatuh dari langit. Sebaliknya, di pihak Eric Qin, tidak hanya Tuan Sekte Haiwei memberi Eric Qin token, tetapi bahkan nomor yang diizinkan untuk dipilih oleh Eric Qin adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi Yuna Han juga mengerti bahwa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Eric Qin untuk sekte, perlakuan di luar standar ini benar-benar layak. Paman keempat Han, terlalu dini untuk berbicara. Ketika token galaksi benar-benar kental, aku akan menjawabmu lagi. Eric Qin tersenyum dan berkata, sekarang formasi bintang padat hanya simulasi jumlah token kental, lagi pula tidak aman. Tidak ada yang cukup pasti. Selain itu, Eric Qin tidak tahu apakah Vinola Su dan Merah Sakti sudah mendapatkan token, jadi tidak perlu terburu-buru memberitahu Suga Han berapa jumlah yang dibutuhkan. Itu yang kamu katakan. Suga Han juga tersenyum. Waktu pembukaan formasi ditetapkan dalam 3 hari. Kamu telah mengambil keputusan dalam beberapa hari terakhir, dan belum terlambat untuk membicarakannya. Bagaimanapun, token yang kamu butuhkan, kami Sekte Haiwei pasti akan tinggal untukmu sebelumnya. Terima kasih banyak untuk Paman keempat Han. Eric Qin juga sedikit santai. Dia juga tidak menyangka bahwa kali ini hal token akan dilakukan. Jika memikirkannya dengan cermat, kamu, Nicholas Peng, Yezun, Vinola Su, Merah Sakti, dan bahkan si Brewok. Hanya 6 orang. Di tangannya, dia yakin bahwa dia memiliki token yang dijanjikan oleh Sekte Haiwei, dan 2 hadiah dari Suga Han, ditambah dia sudah memiliki 2 dan 5 token hampir ada. Dan di masa depan, tidak akan ada masalah untuk meminta beberapa token lagi kepada Sekte Haiwei. Dengan cara ini, dalam beberapa hari, aku dapat sepenuhnya menangani token galaksi. Jika orang luar melihat adegan ini, mereka pasti akan iri. Di seluruh nadi gunung sihir, berapa banyak kultivator yang berjuang untuk sebuah token. Dan di sini, di Eric Qin, setidaknya ada 6 atau 7 token yang tersedia. Terima kasih, kamu lebih banyak membantu kami Sekte Haiwei. Suga Han tertawa. Biarkan aku memberitahumu satu berita lagi, sekarang Penatua Wen sangat sibuk, meluncurkan pencarian seluruh sekte. Karena urusan Penatua Zhao, hati Eric Qin bergerak sedikit. Bersambung. Bab 2915. Vicky Han yang bingung. Itu benar. Justru karena kamu mengungkapkan identitas Penatua Zhao, bocah lelaki tua ini melompat dari dinding dengan tergesa-gesa, mengungkap teknik rahasia Sekte Lingtian. Suga Han tersenyum. Kemudian kami curiga bahwa mungkin ada hantu lain di sekte-sekte Haiwei yang tidak ditemukan. Kami tidak menyangka pencarian itu tidak memakan waktu lama, dan kedua murid itu benar-benar tertangkap. Ada yang tidak beres. Meskipun keduanya tidak dalam posisi tinggi, bakat mereka bagus. Jika mereka dibiarkan berkembang, mungkin ada 2 Penatua Zhao lagi, yang akan terlalu berbahaya. Suga Han menghela nafas dengan emosi. Jadi, masalah ini sama pentingnya dengan memperbaiki formasi, itu berarti kamu telah membantu kami 2 kali. Eric Qin tersenyum ringan, dia benar-benar tidak menyangka akan ada rejeki nomplok seperti itu. Tidak heran Penatua Zhao bermitra untuk menipu token galaksi, dan itu mungkin tugas yang diberikan kepadanya oleh Sekte Lingtian. Ngomong-ngomong, Eric Qin, malam ini keluarga Han kita akan mengadakan perjamuan untuk berterima kasih. Jangan lupa pergi, nak. Setelah berbicara, Suga Han tersenyum dan menepuk bahu Eric Qin, dan juga kembali untuk bersiap. Eric Qin, kalau begitu kamu istirahat dulu, aku akan kembali juga. Yuna Han juga berkata. Yuna, tunggu sebentar. Hati Eric Qin tergerak, dan dia tiba-tiba menghentikan pihak lain. Apa yang salah? Sekarang hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Yuna Han menatap Eric Qin, memperhatikan mata Eric Qin, dan jantungnya berdetak jauh lebih cepat tanpa sadar. Aku belum melihat Vicky Han akhir-akhir ini. Apakah orang ini tinggal di sini bersamamu? Bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk tentang di mana dia tinggal? Kata Eric Qin. Oh,
dia memang ada di sini, tetapi setelah orang ini kembali, dia pengap di halamannya sepanjang hari, misterius, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika Yuna Han melihat bahwa Eric Kin bertanya tentang urusan bisnis, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit tersesat. Setelah duduk bersila dan beristirahat sejenak, Eric Kin pun meninggalkan mansion tempatnya tinggal. Ikuti petunjuk yang Yuna Han katakan dan pergilah untuk mencari di mana Vicky Han berada. Dirinya tidak lupa bahwa orang ini kalah darinya sebelumnya dan berjanji untuk membangun sendiri bagian dari wayang fase penilaian, dan dirinya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Namun, melihat ke halaman, Eric Kin jelas meremehkan popularitasnya di keluarga Han. Tidak perlu mencari sendiri, setelah mengetahui bahwa dermawan besar keluarga Han, setelah mencari Vicky Han, beberapa kultivator keluarga Han melepaskan barang-barang yang ada di tangan. Dan langsung antusias memimpin Eric Kin ke halaman yang tenang di belakang keluarga Han. Vicky Han cukup lelah akhir-akhir ini, setelah menempa bagian terakhir dari wayang, dia hampir pingsan. Wayang pada dasarnya rumit untuk dibuat, belum lagi Eric Kin memberikan bagian wayang untuk ranah fase penilaian. Selain itu, ini juga merupakan salah satu komponen intinya. Setelah akhirnya memenuhi mimpi, Vicky Han mundur di ruang rahasia selama 4 hari 4 malam sebelum mendapatkan kembali semangatnya. Dan begitu dia meninggalkan Bea Cukai, dia menghubungi ketiga temannya untuk berkumpul, dan dia akan mengobrol. Alhasil, saat ketiga sahabat ini bercerita tentang peristiwa besar yang terjadi hari ini dengan penuh semangat. Vicky Han adalah satu-satunya kelelahan yang tersisa, dan dikejutkan oleh berita itu. Ada seorang Master Cheng, mengenakan topeng wajah roh, seorang jenius formasi, yang tidak hanya memperbaiki kerusakan formasi bintang, tetapi juga dirancang untuk menangkap sesepuh Zhao, ini hantu. Pola dewa diukir dengan kedua tangan, dan api suci digunakan untuk menghaluskan dan melelehkan batu mutiara. Ini. Vicky Han langsung tercengang. Cangkir teh yang dia pegang dengan nyaman di tangannya jatuh langsung ke tanah dan hancur berkeping-keping. Mengapa orang ini semakin mirip dengan Eric Kin? Tapi bukankah Eric Kin nenek moyang leluhur perintis sekte kebenaran? Bagaimana mungkin dia masih memiliki pola dewa? Vicky, ada apa denganmu? Melihat tatapan hantu Vicky Han, mereka bertiga sedikit tercengang. Bahkan jika kamu tidak melihat pemandangan yang menakjubkan pagi ini karena retret, kamu tidak akan memiliki reaksi yang besar. Bukankah itu topeng wajah roh yang kamu bicarakan? Vicky Han kembali sadar, dan sebelum dia bisa peduli dengan puing-puing yang jatuh ke tanah, jari-jarinya melayang ke udara dan menggambar wajah roh. Itu benar, ini polanya. Pernahkah kamu mendengar orang lain mengatakannya? Aku mendengar omong kosong. Vicky Han tersenyum pahit, bahkan gaya topengnya pun sama, sepertinya tebakannya benar. Bukankah kamu selalu penasaran, siapa yang memberiku bagian yang hampir sempurna dari fase transendensi wayang dan bagian fase penilaian yang kami buat? Biarkan aku memberitahumu, puppet yang kami teliti dan bagian-bagian yang kami buat semuanya dari Master Cheng ini. Apa? Vicky, apakah kamu merasa lelah dan mulai berbicara omong kosong? Ya, bagaimana mungkin Tuan Cheng? Ketiganya sedikit terkejut, bahkan tidak bisa dipercaya. Vicky Han pergi ke sekte kebenaran sebelumnya, dan ketika dia kembali, dia membawa kembali beberapa puppet fase transendensi dengan penyelesaian yang luar biasa. Mereka berempat membongkarnya dan mempelajarinya dengan cermat, dan mereka semua terkejut. Struktur dan tata letak puppet semacam ini, dirinya tidak tahu berapa banyak jalan yang dibuang dari mereka. Tak lama kemudian, penggambaran wayang fase penilaian karya Vicky Han membuat mereka bertiga berseru. Orang-orang ini semua adalah orang-orang dari sekte Haiwei yang menyukai puppet, dan itulah mengapa mereka berkumpul. Justru karena alasan inilah ketiga talenta ini bergabung dengan grup yang membuat bagian-bagian boneka secara gratis, dan Vicky Han butuh sebulan untuk menyelesaikan janji asli Eric Kin. 3 set bagian dibuat dalam 2 bulan. Namun dalam imajinasi ketiganya, Eric Kin seharusnya menjadi seorang dalang puppet. Tentu ada basis kultivasi, tetapi tidak harus terlalu maju, dan dari segi citra harus penampilan pengrajin yang terampil. Sekarang, Vicky Han benar-benar mengatakan bahwa master formasi yang mereka lihat di pagi hari adalah yang memberi mereka puppet. Untuk apa aku berbohong padamu? Vicky Han tersenyum masam. Kalau bukan karena konfirmasi ganda, jangan bilang mereka tidak percaya, kamu sendiri juga tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, pergilah, aku akan membawamu untuk menemukannya, dan kamu akan tahu. Tepat saat dia berbicara, pintu halaman Vicky Han tiba-tiba terbuka. Tidak perlu, aku di sini untuk mencarimu.
Mendengar suara di dalam, Eric Qin tersenyum, mendorong pintu halaman yang tersembunyi dan berjalan masuk. Aku mengandalkannya, Tuan Cheng. Ketika mereka melihat Eric Qin, mereka bertiga tercengang, seolah-olah mereka disambar petir. Yang dikatakan Vicky Han memang benar, ternyata yang mengeluarkan puppet seperti itu adalah Eric Qin. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa master formasi jenius yang dipuji oleh semua orang di Sekte HWW akan benar-benar muncul di depan mereka dengan cara ini. Tuan Cheng, namaku Kardijia, aku adalah murid inti Sekte HWW. Aku menyaksikan prestasimu hari ini, kamu benar-benar luar biasa. Pria muda yang agak gemuk, wajahnya memerah karena kegembiraan, bergegas untuk menyapa. Kemudian, dua orang muda dengan penampilan serupa juga datang. Keduanya bersaudara, yang disebut Nelson Zhang dan Yono Zhang, yang juga merupakan murid inti dari Sekte HWW. Orang-orang muda yang bisa menjadi murid inti dihormati oleh semua orang di sekte tersebut. Namun di depan Eric Qin, ketiga orang ini sama sekali tidak sombong, melainkan penuh kekaguman. Lagi pula, beberapa orang memiliki basis kultivasi yang sama, dan pihak lain masih seorang Master Pola Dewa, yang bahkan dapat memperbaiki formasi agung sekte, apa yang begitu dibanggakan. Bersambung.